بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه. صلاة الله وسلام ربي على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada sore hari ini dalam rangka untuk mengkaji dan juga memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama kita. Dan tema kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekian alam atau sekalian alam. Maka apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi sekian alam. Di antara hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia. Beliau berhias dengan akhlak yang mulia, dan di antara akhlak yang paling menonjol dari kehidupan beliau adalah ar-rahmah, yaitu kasih sayang beliau kepada umatnya. Jikalau kita melihat sirah beliau, perjalanan hidup beliau, maka kita akan dapatkan bahwasannya sifat ini, yaitu sifat cinta dan kasih sayang, sangat nampak dalam kehidupan beliau. Cinta dan kasih sayang kepada umatnya sangat nampak dalam kehidupan beliau, sangat menonjol dalam kehidupan beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa beliau adalah seorang Raufur Rahim, yaitu orang yang maha penyantun, yaitu orang yang penyantun, bersikap penyantun, dan juga memiliki kasih sayang dan juga cinta yang sangat tinggi kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian wahai umat manusia seorang nabi dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat beliau adalah merasa berat apa yang menimpa umatnya. Jadi penderitaan umatnya, musibah yang menimpa umatnya, makin merupakan musibah baginya, kesedihan baginya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia adalah orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kepada orang-orang yang beriman. Ini merupakan sifat dari Rasulullah SAW yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Ar-Rauf dan Ar-Rahim, yaitu sifat yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan cinta kepada umatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita melihat kehidupan beliau, maka kita akan dapatkan bahwa sifat ini adalah sifat yang sangat besar, yang sangat mendominasi kehidupan Rasulullah SAW. Seakan kasih sayangnya bagi umatnya tidak pernah habis. Tersimpan begitu banyak cinta dan kasih sayang kepada umatnya. Dan ini bukan hal yang mengherankan, sebab kasih sayang beliau merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau berbuat lembut, berbuat penuh kelembutan dan penuh kasih sayang kepada mereka wahai Muhammad. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi kelembutan Rasulullah SAW, cinta Rasulullah SAW, dan kasih sayang beliau kepada umatnya, kepada para sahabatnya, itu adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min haulik. Kalau seandainya engkau kasar kepada mereka wahai Muhammad, engkau bersikap keras kepada mereka wahai Muhammad, maka niscaya mereka akan pergi darimu, tidak akan datang kepadamu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hal yang mengherankan
ketika dalam kehidupan beliau sehari-hari sampai beliau wafat dan meninggal dunia, sifat kasih sayang ini senantiasa menghiasi beliau. Karena sekali lagi bahwa ini merupakan anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sifat cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ucapan belaka, bukan hanya koar-koar dari beliau belaka, tapi ini tentunya nampak begitu sangat jelas dalam kehidupan beliau, baik di kota Madinah maupun di kota Mekkah, ketika kaum beliau memusuhi beliau, mengintimidasi beliau, bahkan menyiksa beliau dan juga para pengikut-pengikut beliau. Kita tahu bahwa di kota Mekkah Rasulullah SAW mendapatkan begitu banyak tekanan-tekanan, mendapatkan kezaliman dan juga intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy dan tokoh-tokohnya. Tapi hal itu tidak menjadikan beliau menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang keras dan lain sebagainya. Namun masih tetap nampak kasih sayang beliau yang sangat besar dan luar biasa kepada penduduk Madinah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah kepada Aisyah ketika beliau pergi ke Taif. Beliau mengatakan bahwa anna malakal jibali yusallimu alayya, bahwa salah seorang malaikat yang menjaga gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka." Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan ucapan-ucapan dari kaummu, celaan-celaan dari kaummu, hinaan-hinaan dari kaummu, sikap kasar dari kaummu. Allah mengetahui hal itu. Wa ana malakul jibal, saya adalah malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'athani rabbuka lita'murani bi amrik, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepadamu agar aku mematuhi perintahmu. Fama syi'ta, apa yang menjadi keinginanmu? In syi'ta la'udbiqanna 'alaihimul ahsyabain, kata malaikat ini. Kalau engkau mau, niscaya akan aku bawakan kepada mereka dan aku timpakan kepada mereka al-ahsyabain. Ahsyabain itu adalah gunung yang besar, dan sebagian para pensyarah dari hadis ini mengatakan bahwa ini adalah Jabal Abu Qubais yang ada di kota Mekkah dan gunung yang ada di hadapannya. Merupakan gunung yang besar, jikalau ditimpakan kepada penduduk Mekkah, maka niscaya mereka akan binasa. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada orang-orang penduduk Mekkah. Beliau mengatakan, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an." Jangan kau lakukan itu. Jangan kau timpakan kepada mereka gunung. Bahkan saya menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis ini. Sebuah kisah yang sangat dramatis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menampakkan kepada kita sikap kasih sayang beliau yang luar biasa. Beliau bahkan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang selama ini menyakiti beliau, menghina beliau, dan mengintimidasi beliau. Beliau tetap menyayangi mereka, bahkan berharap kebaikan bagi mereka. Dalam ucapan Nabi Muhammad SAW ada beberapa sifat di dalamnya. Yang pertama adalah kasih sayang Rasulullah SAW, bahwa beliau sangat sayang kepada umatnya, bahkan kepada penduduk Mekkah yang mendoliminya dan juga mengintimidasinya. Kemudian yang kedua adalah harapan yang sangat besar. Ini menunjukkan bu'dun nadhar, yaitu jauhnya pandangan Rasulullah SAW ke depan. Pandangan Rasulullah SAW bukan cuma hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun balas dendam dan habis, tapi ini bu'dun nadhar, jauh ke depan, menginginkan sesuatu yang baik bagi kaumnya. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara kecerdasan yang dimiliki oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk kasih sayang Rasulullah dan cintanya adalah kasih sayangnya kepada anak-anaknya, kepada keluarga-keluarganya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah kita katakan bahwa beliau seorang pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Tentu beliau banyak mengetahui tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Di antara sifat yang menonjol adalah kasih sayang beliau kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Anas bin Malik mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak melihat seorang pun yang lebih memiliki sifat kasih sayang kepada keluarganya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kana Ibrahimu mustardian lahu fi awalil Madinah." Bahwa Ibrahim merupakan salah seorang putra beliau. Beliau disusui oleh seorang wanita di sebuah tempat di Madinah yang disebut dengan Al-Awali. Fantalaqa wa nahnu ma'ahu. Jadi suatu saat Rasulullah rindu kepada anaknya, maka beliau pergi dan diiringi oleh sahabat-sahabatnya. Fadakhala al-baita wa innahu la yuddakhan. Masuk ke dalam rumah orang yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rumah itu penuh dengan asap. Ya, dikarenakan apa? Karena ayah susuan, suami dari ibu susuannya adalah seorang pandai besi, maka banyak api di dalam rumah tersebut sehingga kemudian banyak asapnya. Namun Rasulullah SAW masuk begitu saja. Banyaknya asap, bau yang tidak enak tidak menghalangi beliau untuk masuk ke dalam rumah beliau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau masuk, fa'akhadahu fayuqabbiluhu, mengambil anaknya Ibrahim, baru kemudian dicium oleh beliau, baru kemudian beliau kembali ke kota Madinah. Ini salah satu di antara potret kasih sayang Rasulullah SAW kepada keluarganya. Di antaranya kepada anaknya Ibrahim, yang mana beliau merupakan salah seorang anak yang datang dari Maryah, dan beliau sangat mencintai anak ini. Dan bukan cuma anak ini yang dicintai oleh beliau, tapi semua anak-anak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW disayangi, dicintai oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah SAW adalah kasih sayang beliau kepada manusia, kepada umatnya. Bahkan ketika beliau sedang melakukan ibadah. Jadi ketika beliau sedang melakukan ibadah, timbul perasaan kasih sayang beliau, cinta beliau kepada umatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la adkhulu fi shalah fa uridu italataha." Suatu saat saya masuk salat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya. Beliau ketika mau salat, beliau berniat untuk memanjangkan salatnya. Fasami'tu buka'an nabi, fasami'tu buka'as sabi. Maka kemudian saya mendengarkan tangisan dari seorang bayi. Fa atajawwazu. Maka kemudian saya memendekkan salat saya, yaitu meringankan salatnya. Beliau mau memanjangkan salatnya, tapi ketika mendengarkan suara bayi, beliau kemudian timbul rasa kasih sayangnya kepada anak ini. Khawatir anak ini belum makan, belum minum, dan juga khawatir dengan ibunya yang ikut salat bersama Rasulullah SAW. Khawatir ibunya gundah gulana, khawatir bersedih. Maka kemudian Rasulullah SAW mengganti niatnya, hendak memanjangkan salat, tapi ketika mendengar suara bayi ini, khawatir ibunya bersama beliau di belakang, maka kemudian beliau memendekkan salatnya karena kasih sayang beliau dan cinta beliau. Jadi ketika beribadah pun beliau tetap menonjolkan sikap kasih sayangnya. Bahkan beliau memberikan nasihat kepada para imam bahwa jikalau kalian menjadi imam, fakhaffif. Jika idza amma ahadukum falyukhaffif. Jikalau salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka hendaknya meringankan salatnya, kata Rasulullah SAW. Ini tentunya bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, agar kemudian para imam tidak memanjangkan salatnya sehingga orang yang di belakang gelisah dikarenakan ada yang sakit, ada yang tua, ada juga yang memiliki kesibukan dan lain sebagainya. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya adalah kegelisahan beliau ketika datang, ketika mendung datang, atau ketika bertiup angin. Hal ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasannya kana idza ja'al ghaimu aw rih taghayyara launuhu. Kalau datang angin atau datang awan, maka akan berubah wajahnya, akan berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena beliau takut, khawatir angin tersebut dan awan tersebut menjadi azab bagi kaum muslimin, bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di kota Madinah. Oleh karena itu beliau khawatir dan takut, sehingga nampak wajah beliau pucat, berubah, bersedih, dikhawatirkan bahwa itu adalah azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, innan nasa idza jaa ghaimun aw rihun farihu lima fihi minal matar," katanya. Kalau datang kalau datang angin atau datang awan, sesungguhnya manusia itu sedang bergembira karena akan turun hujan. Wa inni ra'aituka, sesungguhnya aku melihatmu, idza ra'aitahu taghayyara wajhuka, bahwa engkau kalau melihat awan dan juga angin, maka wajahmu kemudian dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyatu, ma yu'minni bi an yakuna wara'ahul adab." Apa yang menjamin bahwasannya bahwa awan tersebut atau angin tersebut tidak mendatangkan azab bagi umatku? Ini kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang angin atau datang awan, beliau gelisah, keluar masuk rumah, maju dan mundur. Ketika datang hujan, menjadi hujan dan turun, maka kemudian semua itu lenyap, berganti dengan kegembiraan, karena yang datang bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru rahmat, yaitu hujan turun kepada penduduk kota Madinah. Inilah potret-potret kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang-orang yang hidup bersama dengan beliau. Di antara potret kasih sayang dan cinta Rasulullah SAW kepada umatnya adalah bahwa Rasulullah SAW tidak ingin membebankan umatnya ibadah-ibadah yang berat. Selama ibadah itu masih bisa diringankan, maka Rasulullah SAW akan berusaha meringankan. Di antaranya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Ayuhan nas, faradallahu alaikumul hajja fahajju." Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka laksanakan haji. Salah seorang sahabat mengatakan, "Aqul amin ya Rasulullah." Apakah hajinya dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakat. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Maka sahabat kemudian bertanya kembali, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Sampai 3 kali. Apakah haji diwajibkan bagi kita setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau qultu na'am lawajabat." Kalau saya jawab iya, maka wajib bagi kalian untuk melakukan ibadah haji setiap tahun. Walamastata'tum, dan kalian pasti tidak akan bisa melakukannya. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW diam, tidak menjawab pertanyaan dari sahabatnya. Tentunya dikhawatirkan bahwasannya ini merupakan beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab itu. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak menjawab dengan jawaban langsung, menunggu wahyu, sehingga kemudian kita tahu bahwa jikalau dilaksanakan ibadah haji setiap tahun bagi umatnya, maka ini tentu akan memberatkan mereka, dan ini pasti tidak akan mampu dilakukan oleh umatnya. Dan satu lagi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap salat, kata Rasulullah SAW. Tentunya tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW karena khawatir itu dapat memberatkan umatnya. Inilah
potret kasih sayang Rasulullah SAW kepada para umatnya. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada beliau. Sampai di sini, wassallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي